Hai Buciners, selamat datang kembali di Bucin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Skyscraper. Film ini menceritakan tentang Will yang harus menghentikan sekelompok aksi teroris. Will sendiri merupakan mantan tentara Angkatan Laut Amerika Serikat yang telah kehilangan kakinya dalam ledakan bom bunuh diri yang terjadi 10 tahun yang lalu. Kini, Will pun beralih profesi menjadi konsultan keamanan gedung pencakar langit. Sebelum membahas film ini lebih lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kalau sudah, ayo kita bahas film ini bersama-sama. Film dimulai 10 tahun yang lalu terjadi masalah rumah tangga yang berujung penyanderaan. Tempat itu dikepung polisi. Beberapa polisi terlihat mengepung rumah yang terjadi masalah lalu diledak. Tersangka dari kejadian itu bernama Ray. Saat polisi ingin menyuruhnya menyerahkan diri, tapi dia menggendong salah satu anaknya. Saat Ray menurunkan anaknya, dan sepertinya dia akan menyerahkan diri, ternyata dia meledakkan bom dan membuat Will serta timnya terluka. Will sedang dirawat akibat ledakan. Masa kini di Hong Kong diberitakan tentang indahnya dan megahnya sebuah gedung tinggi. Will menjadi cacat seumur hidup akibat ledakan bom. Dia harus memasang besi di kakinya untuk membantunya berjalan. Will sedang bersiap-siap di pagi hari. Dia mempunyai 2 anak dan seorang istri yang bernama Sarah. Will sedang berada di gedung dan dia takjub dengan keindahan gedung itu. Will berterima kasih kepada temannya karena berkat dia dipromosikan. Seorang pria yang bernama Chow, dia menemui Will. Dia adalah pemilik gedung itu. Will disewa untuk menilai sistem keamanan Chow dan gedungnya sangat aman menurut Will. Chow memberikan sebuah tab kepada Will yang akan memberi akses administratif pada sistem keamanan dan pemadam. Setelah terhubung dengan data biometrik Will, hanya Will yang dapat mengaksesnya. Pria yang bersama Will yang memperkenalkannya sepertinya mempunyai rencana jahat terhadap Will. Chow membawa Will melihat-lihat gedung pencakar langit itu. Will sedang bersama dengan pria yang membawanya tadi. Pria itu bernama Ben. Mereka sedang berada di kapal. Ada seseorang yang memerintahkan Ben untuk membawa Will ke kapal. Saat mereka sampai ke pelabuhan, ada seorang pria yang mengambil tas Will. Will terluka karena pria itu. Seorang petugas di gedung tinggi itu melihat ada retak pada dinding dan dinding itu jebol. Tiba-tiba ada seorang pria langsung mencekik pria itu sampai mati. Banyak pria berbadan besar di sana yang membobol masuk ke gedung itu. Tablet dari Chow untungnya Will taruh di jas bukan di tas yang diambil. Saat Sarah baru kembali bersama anak-anaknya, dia bertemu dengan 2 pria yang mencurigakan. Will bilang dia akan pulang dahulu karena anaknya tidak enak badan. Ben bilang dia tidak akan sampai dengan tepat waktu. Ben menanyakan kenapa tab itu dikeluarkan dari tas seharusnya dibiarkan di tas. Will bingung dan saat itu juga Ben menodongkan senjata pada Will. Ben adalah rekan kerja lama Will saat menjadi polisi. Ben bilang kalau Will telah mengacaukannya. Ben membandingkan hidupnya dengan hidup Will. Ben bilang dia tidak punya pilihan dan mau tidak mau harus bekerja pada preman. Lalu mereka bertarung. Will mencoba menghentikan Ben, namun dia terus menyerang. Saat mereka bertarung, tanpa sengaja Ben menembak perut dia sendiri. Will berusaha untuk tetap membuat Ben tersadar. Ben bilang mereka seharusnya tidak di sana. Yang dimaksud adalah Sarah dan anak-anak Will. Seharusnya mereka tidak kembali ke gedung itu.
terlihat banyak pria yang sedang menyiram sesuatu dan membuat gedung itu terbakar. Sarah menemukan kalau ada peringatan kebakaran. Chow diinfokan tentang kebakaran di gedungnya, namun dia sangat yakin kalau dia aman karena hanya satu lantai yang kebakaran. Ben bilang kalau dia menjebak Will. Mereka akan datang membunuh Will. Namun saat Will menanyakan siapa mereka, Ben telah meninggal. Will hendak pergi dari tempat itu untuk menolong istri dan anaknya, tapi dia diserang oleh orang dan mau tidak mau dia melompat. Tapi dia disambut oleh seorang wanita dan tabletnya diambil. Wanita itu mau menembak Will dan polisi datang. Lalu wanita itu melarikan diri, begitu juga dengan Will. Will kabur dengan motor polisi. Sarah mempersiapkan handuk basah dan obat asma untuk anaknya yang sakit. Sarah mencoba menenangkan anak-anaknya. Will video call Sarah dan memandunya untuk keluar dari gedung. Dia tidak bisa masuk karena polisi menutup daerah sekitar sana. Chow menemukan kalau istri dan anak Chow masih di dalam gedungnya. Sistem gedung itu semuanya telah diretas. Mereka berencana membakar seluruh gedung itu. Chow juga terkunci. Gedung sebagian telah meledak. Di TV diberitakan kalau Will adalah tersangka karena dia yang mempunyai tablet akses gedung. Will menyerang polisi yang akan menangkapnya dan dia berlari ke arah gedung. Chow hendak pergi dari sana dengan helikopter. Will masuk ke gedung itu dengan memanjat pada besi. Polisi melihat kalau Will sedang memanjat ke atas gedung dan mereka mendatanginya. Will harus bergelantungan agar bisa mencapai tempat paling atas. Chow bilang dalang dibalik semua itu adalah Kores Bota. Bota ingin sesuatu yang ada di gedung itu dan satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan membakarnya. Polisi melihat kalau Will berusaha masuk. Will dikepung polisi. Will langsung berlari melompat dan berpegangan pada pinggiran gedung tinggi yang hancur. Polisi yang menonton itu menyuruh polisi yang di tempat untuk jangan menembak. Will berhasil masuk ke dalam gedung. Sarah dan anak-anaknya dikelilingin api. Saat Chow mau naik ke helikopter, salah satu penjaga menemukan kalau pilot helikopter itu bukanlah pilot mereka. Lalu mereka ditembak oleh Bota. Salah satu penjaga Chow menembak pilot helikopter itu dan membuat helikopter itu menabrak dan meledak. Chow berhasil masuk ke dalam ruangan rahasianya untuk berlindung. Will terluka dan dia membalut lukanya sendiri dengan obat yang seadanya. Seorang pria menyandera Sarah dan anak-anaknya. Sarah kemudian menusuk pria itu lalu menghajarnya. Anak-anaknya pergi melarikan diri. Sarah dan anaknya terpisah. Will berhasil menemukan Sarah dan melempar pria itu ke bawah. Salah satu anaknya mendatangi Sarah dan Will. Will harus menolong satu anaknya lagi. Will dan Sarah bekerja sama untuk membawa anaknya yang terpisah karena jembatannya putus. Sarah dan putranya hampir terjatuh. Will terus berusaha menahan itu, lalu mereka berhasil. Will bilang lift di sana beroperasi menggunakan induksi elektromagnetik. Ketika kebakaran, liftnya menggunakan rem failsafe. Saat Will potong sebuah kabel di sana, mereka akan terjatuh. Will memberitahu Sarah apa yang dia harus lakukan dan percaya padanya. Sarah berhasil melewati lantai yang kebakaran. Anak Will dikejar oleh anak buah Bota. Saat mereka menemukan anak Will, saat itu juga Will datang menghajar para pria itu. Namun dia bertemu dengan Bota. Bota menyuruh Will untuk mengambil benda yang mereka inginkan yang ada pada Chow. Will bilang kalau pintu tempat di mana Chow bersembunyi hanya dapat dibuka dari dalam. Putri Will disandera. Mereka memaksa Will membawa Chow, kalau tidak, dia akan melempar putri Will dari atap. Sarah dan satu putranya berhasil keluar dari gedung dengan selamat. Will sedang mencari cara untuk membuka pintu ruangan Chow. Sarah memberitahu ciri-ciri orang yang dia temui dan tersangka. Bota adalah mantan militer dan krunya kriminal.
Dia pembunuh bayaran. Polisi merasa aneh kenapa para orang jahat itu menutup akses keluar dari gedung kebakaran karena itu akan membahayakan mereka juga. Sarah memberitahu kalau mereka akan melompat. Dia sempat melihat mereka membawa wadah dan ada logo sayap bertuliskan Sirin. Sirin adalah salah satu merek parasut. Will memecahkan kaca dan memanjat pada dinding dengan bantuan lakban di sepatu dan telapak tangannya. Will berhasil membuat pintu Chow terbuka dengan memotong kabel sistem ruangannya. Will hampir terjatuh karena besi yang dia kaitkan di tali patah. Dia berusaha untuk bangkit dan naik lagi untuk ke dalam gedung, dan dia berhasil. Orang-orang yang berada di luar gedung bersorak atas aksinya. Chow menutup pintunya lagi. Will menahan pintu Chow dengan kaki besinya, dan dia berhasil masuk. Saat dia masuk, Chow menodongkan pistol padanya. Mereka bertarung dan Will bilang mereka harus berbicara. Chow memberitahu kalau saat gedung itu dibangun, Bota bilang jika dia tidak dibayar, maka dia akan melumpuhkan segala pekerjaannya. Chow menyembunyikan perangkat lunak pelacak dalam transfer rekening. Chow bisa melacak setiap transaksi Bota, termasuk rekening bank, nama mereka, dan identitas mereka. Itu adalah jaminan Chow agar Bota tidak memerasnya lagi. Tapi saat sindikat tahu kalau mereka terbongkar, mereka mengancam Bota jika dia tidak membereskan masalah. Chow bilang kalau Bota membunuhnya, salinannya akan dikirim ke pihak berwajib. Tapi jika dia mendapat yang asli, dia bisa membalik pelacak dan menyembunyikan identitasnya. Will akan memberi apa yang Bota mau. Will membawa Chow ke hadapan Bota. Bota meminta drive itu. Namun tiba-tiba Chow menodongkan senjata ke Will dan Chow meminta parasut dari salah satu anggota Bota. Chow melempar drive itu lalu Will menyuruh anaknya berlari. Mereka masuk ke dalam ruangan refleksi dan anggota Bota berhasil masuk juga. Mereka bertarung di sana. Polisi mendatangi tempat di mana wanita yang mengambil tablet Will berada. Sarah bertarung dengan wanita itu. Wanita itu ditangkap dan Sarah berhasil mengambil tablet Will yang ada di sana. Will menemukan Bota. Bota bilang kalau Will menembaknya, dia akan meledakkan bom beserta anaknya. Bota menyuruh Will menurunkan senjatanya. Ternyata yang Bota lihat hanyalah bayangan Will, dan Will yang asli berada di belakang Bota. Dan saat itu juga Will menendang Bota. Dia berhasil menyelamatkan putrinya. Sarah berusaha mengaktifkan sistem kebakaran. Will kehabisan cara untuk keluar dari sana karena gedung itu penuh dengan api. Sarah berhasil meribut ulang sistem yang membuat semua sistem dinyalakan ulang serta api di gedung dipadamkan otomatis. Will menyelamatkan Chow. Mereka dijemput helikopter. Chow bilang dia akan membangun ulang gedung itu. Will bertemu dengan anak dan istrinya. Dan film pun berakhir. Bagaimana menurut Buciners? Apakah kalian suka dengan review film kali ini? Sampai di sini dulu ya untuk reviewnya. Jangan lupa di like dan di subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapat update film selanjutnya. Jangan lupa share video kita ke teman-teman kalian agar channel ini dapat terus berkembang. See you in next video. Thank you.